Seorang anak pemuda tidak pernah jalan ke masjid untuk beribadah, walaupun ayahnya sering mengajarkan tahfidz Al-Quran padanya, di mana dia sudah terpengaruh oleh teman-temannya dan menjadikannya jauh dari jalan ilahi. Suatu hari ayahnya tahu bahwa anaknya akan pergi bersama teman-temannya. Karena akan melakukan perbuatan jelek, sang ayah melarangnya sekuat tenaga. Dan ketika sang ayah tidak bisa mencegahnya lagi, lalu dia berdoa kepada Allah agar anaknya dicegah dari perbuatan tersebut. Setelah 1 jam berlalu, sang anak terkena musibah, yaitu ditabrak oleh mobil sehingga ia tidak bisa berjalan, yang membuatnya harus duduk di atas kursi roda. Lalu sang anak pun membenci ayahnya karena menyangka semua kejadian tersebut disebabkan oleh doa ayahnya. Sang ayah pun sangat bersedih sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya. Tetapi sang anak malah semakin marah, walaupun sang ibu dan saudarinya sudah memintanya agar mendoakan sang ayah. Pada suatu malam, si anak tertidur dan bermimpi sangat aneh, bahwa dia berada di kuburan dan melihat orang-orang meninggal keluar dari kuburannya sambil mengumpulkan sesuatu yang ada di bumi. Dia melihat salah satu di antara mereka ada yang tidak mengumpulkan hal tersebut. Di malam selanjutnya, dia juga bermimpi lagi seperti melihat orang yang sudah meninggal keluar dari kuburnya. Lalu dia berkata pada salah satu orang yang meninggal tersebut, "Aku melihatmu tidak melakukan apa-apa seperti yang lainnya. Dan adapun sekarang, kamu mengerjakan seperti yang mereka lakukan. Dan apakah sebenarnya yang mereka kumpulkan itu?" Lalu ia pun dijawab, "Mereka itu mengumpulkan kebaikan. Dan ketika ada orang yang datang ke sini dan mendoakan orang yang sudah meninggal, maka orang-orang yang meninggal mendapatkan sebuah kebaikan di sini. Lalu mereka bangkit dari kuburnya untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan mereka kumpulkan untuk hari kiamat nanti. Dan ketika aku duduk dan tidak mengumpulkan hal tersebut seperti mereka, karena dulu aku mempunyai anak yang soleh, yang selalu mendoakanku. Dan sekarang, ketika kamu melihat aku mengerjakan apa yang mereka kerjakan, karena anakku sudah meninggal, lalu aku juga ikut mengerjakan apa yang mereka kerjakan, supaya bermanfaat di hari kiamat. Apakah kamu mengetahui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Lalu pemuda itu terbangun ketika azan subuh sambil menangis dan berkata, "Aku mencintaimu, wahai ayahku. Maafkan aku atas perilaku kasarku selama ini. Semoga Allah memberiku maaf dan memberi maaf kepada ayahku dengan rahmat yang luas. Dan semoga Allah mengampuni orang-orang mukmin dan mukminat, serta muslim dan muslimat baik yang hidup maupun yang sudah mati." Kemudian seluruh anggota keluarga pun terbangun karena tangisan dan doa sang pemuda itu. Lalu mereka menenangkannya. Lalu mereka meminta saudaranya untuk menemaninya berwudu dan membawanya ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan setelah beberapa waktu sang pemuda pun selalu sholat 5 waktu. Walaupun dulu wataknya sangat keras, hingga sekarang ia sudah bertobat dan kembali kepada Allah. Dan pada suatu malam, ia bermimpi bertemu ayahnya yang berkata, "Wahai anakku, aku telah memaafkanmu, dan Allah telah mengampunimu." Lalu sang anak pun merasa sangat senang dan langsung bersujud syukur. Lalu dia berangkat pergi ke masjid untuk sholat subuh sambil duduk di atas kursi roda. Dan sang imam membaca doa kunut. Lalu mengalirlah air mata pemuda itu dan tubuhnya gemetar. Setelah salam dari sholatnya, lalu ia mencoba berdiri dari kursinya dan sholat 2 rakaat sebagai tanda rasa bersyukur. Dan orang-orang yang sholat di sekelilingnya datang untuk menghampirinya sambil menenangkannya. Lalu sang imam juga datang untuk memberinya semangat sambil berkata, "Jangan kamu lupakan nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepadamu. Dan jika timbul perasaan maksiat dalam jiwamu, maka tetaplah duduk di atas kursi roda ini. Dan jangan sampai meninggalkan kursi tersebut hingga kamu menguasai hawa nafsumu." ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Seorang pemuda dari Inggris bernama Thomas bekerja sebagai mekanik mesin dan kehidupannya sangat sulit. Dia dikaruniai seorang anak putri dan ketika berusia 5 tahun, dia terkena kerusakan pada syaraf otot-ototnya. Sehingga hal itu menyebabkan tidak kunjung tumbuh tubuhnya. Dan ketika sang ayah masuk kamarnya, ia pasti mendapati putrinya sedang menangis. Lalu sang ayah pun menutup pintu dan berlari ke kamarnya serta menendang kasurnya dengan kakinya sambil merasa marah. Seraya berkata, "Kenapa ya Rob? Semua orang memiliki anak putri, sedangkan aku mendapat cobaan dengan kemiskinan dan sakitnya anakku." Suatu hari dia pergi kerja, lalu dia mengeluh dan bercerita kepada temannya. Lalu temannya berkata, "Aku merasa kagum dengan salah satu temanku yang muslim. Setiap harinya dia memeluk dan mencium anaknya. Dan ketika aku melihatnya dengan terkejut, dia berkata kepadaku, apa yang aku lakukan sama seperti dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan anaknya." Dan setiap kali anaknya Fatimah masuk ke ruangannya, maka disambutlah ia, lalu mencium tangannya dan mendudukannya di tempatnya, di mana Nabi Muhammad selalu memperhatikan 4 perkara. Lalu ia mengikuti seekor kuda untuk mendudukan cucunya Hasan dan Hussein di atas kuda tersebut, lalu memanjakan mereka berdua. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Maka dari itu aku katakan padamu, anak perempuan wahai temanku, merupakan karunia yang paling indah dari rahasia Tuhan. Maka dari itu, dekatilah dia. Barangkali engkau akan mendapatkan kebahagiaan suatu hari nanti. Lalu Thomas pun pulang ke rumahnya, lalu dia masuk kamar anaknya. Lalu sang anak menangis seperti biasanya. Lalu pada waktu itu sang ayah membawanya di atas pundaknya, lalu sang anak pun terdiam. Lalu sang ayah pun berlari-lari di dalam rumah sambil merentangkan tangannya seperti sayap. Sang anak pun tersenyum hingga dia tertawa lepas sekali. Dan pada hari itu pula, Thomas merasa sangat senang untuk pertama kalinya. Karena saking senangnya, dia membawa anaknya ke jalan sambil berlari seperti orang gila. Dan sang anak terus tertawa, hingga tawanya sangat lepas dan juga sangat lama. Ketika sang ayah berlari kencang sambil membawa anaknya, lalu ada seseorang yang melihatnya sambil berkata, "Aku melihatmu berlari sangat kencang sekali. Kenapa kamu tidak ikut lomba lari, yang mana setiap tahunnya dilombakan oleh negara Inggris?" Lalu hingga akhirnya Thomas pun mengikuti perlombaan tersebut. Dan untuk pertama kalinya, dia mengikuti lomba sambil membawa anak putrinya. Dan dia pun mendapatkan juara 3. Dan itu juga disebabkan karena ia membawa anaknya. Dan semua orang pun mulai membicarakan serta berita-berita bermunculan tentang Thomas dan anaknya. Dan di tahun berikutnya, Thomas mengikuti perlombaan yang sama serta membawa anaknya juga. Lalu dia berlari mengungguli yang lainnya, hingga akhirnya dia mendapatkan juara 1 dan mendapatkan hadiah $9 juta, serta mendapatkan sertifikat tentang ayah yang sempurna dan menjadi orang terkaya di Inggris. Lalu setelah itu, dia menjadi pemilik perusahaan. Kemudian dia meletakkan sebuah bingkai yang bertuliskan, "Anak perempuan, wahai temanku, merupakan karunia yang paling indah dari rahasia Tuhan. Maka nikmatilah dengan mendekatinya, dan semoga Allah memberikan keindahan dengan wujudnya."